Kalau cinta kasih, kalau udah cinta peduli ya dikasih. Kalau kasih sayang, kalau ingin mendapatkan rasa sayang dari orang di sekitar kita, ya kasih sesuatu yang membantu mereka. Ini bukan balas budi, tetapi ini memang real hukum alam sebab akibat yang harus dilalui. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, lakukan sesuatu. Di dunia ini selagi masih ada Bhikkhu Sangha, ajaran Buddha akan tetap berputar, akan tetap disampaikan, akan selalu ada yang mempraktekkan. Dan di mana ketika ajaran Buddha itu masih ada yang mempraktekkan, di dunia ini tidak akan pernah kosong dengan para arahat atau orang suci, karena praktek Dhamma itu sendiri. Salah satu praktek yang mendasar bagi kita umat Buddha adalah berbagi ataupun berdana. Karena di dalam dasa parami 10 kebajikan, yang pertama adalah dana parami. Kenapa Bante kok kita harus dihimbau atau diajarkan untuk berdana, untuk berbagi? Kenapa enggak hanya menjalankan sila? Kenapa kok enggak hanya meditasi saja? Sang Buddha meditasi menjadi Buddha. Pangeran Siddhartha meditasi menjadi Buddha. Pernah enggak kita bertanya seperti itu? Ada? Wah Bante, saya yang penting meditasi terus, biar cepat mencapai Buddha. Mungkin sebagian dari kita ada yang pernah berpikir demikian. Tetapi perlu dimengerti bahwa suatu pencapaian, perkembangan batin bukan hanya didorong oleh satu praktek saja. Bukan hanya meditasi tok, enggak. Tetapi ada kebajikan, ada moralitas, dan juga kebijaksanaan. Yaitu dengan berdana, menjalankan sila, dan juga meditasi. Dan yang lebih mudah dipraktekkan dari 3 praktek ini, berbagi atau berdana, menjalankan sila, dan meditasi, yang paling mudah kita lakukan yaitu berdana atau memberi. Coba Bapak Ibu renungkan ketika Bapak Ibu mampu memberi, berbagi apapun sedikit yang kita miliki, maupun itu pemikiran, maupun itu tenaga dan materi kita. Saya rasa ini lebih mudah Bapak Ibu lakukan dibanding menjalankan sila. Tetapi menjalankan sila akan lebih mudah lagi dibanding dengan meditasi. Maka dana, sila, samadhi. Kalau kita bisa dengan mudah menjalankan dana, nanti ke sila, ke meditasi pun akan lebih mudah. Karena untuk perkembangan meditasi, untuk perkembangan batin kita, itu dibutuhkan kebajikan dan juga moralitas. Seorang meditator pun memerlukan yang namanya kebajikan. Dukungan kebajikan di masa lampau ataupun saat ini. Kalau di dalam riwayat Sang Buddha, mungkin kalau kita hanya melihat dari Sang Buddha meninggalkan istana, langsung meditasi kok menjadi Buddha, sepertinya gampang sekali. Tetapi berapa ratus ribu kelahiran yang lampau, seorang bodhisattva Siddhartha Gautama itu menyempurnakan paraminya. Semua paramis itu harus disempurnakan terlebih dahulu. Jadi bagi kita umat Buddha, kita memiliki mungkin tekad dan kemauan semoga di kehidupan saat ini setidaknya saya memiliki kebajikan yang cukup untuk mendukung
kelahiran-kelahiran selanjutnya di alam yang lebih berbahagia sebelum hingga terrealisasinya pembebasan. Kembali lagi ke topik kita adalah kita belajar melepas dengan berbagi. Sesungguhnya kebajikan membawa kebahagiaan kalau kita melakukannya dengan sederhana dan pengertian. Tetapi kalau kita melakukannya dengan harapan dan balas budi, tentunya justru akan memperumit. Bahkan mungkin bisa saja tidak membuat kita bahagia saat ini. Misalnya, ketika kita berdana dengan harapan semoga ketika saya berdana nanti orang itu berterima kasih kepada saya. Semoga saya mendapatkan nama baik. Semoga saya bahagia. Nah ini, semoga saya bahagia. Padahal Bapak Ibu, di dalam kriteria untuk melakukan dana sendiri, tidak perlu semoga, tetapi syaratnya bahagia itu sendiri. Maka sebelum Bapak Ibu berdana, diharapkan untuk bahagia sebelum memberi. Kemudian bahagia saat memberi dan bahagia setelah memberi. Syarat untuk bahagia saat berdana adalah bahagia itu sendiri. Nah, kalau sebelum berdana kita harus bahagia, munculkan perasaan bahagia di dalam diri kita. Dan saat memberi kita bahagia, dan setelah memberi kita juga harus bahagia. Maka efeknya juga nanti akan kebahagiaan di kemudian hari dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Bukan hanya saat ini sekarang. Lawang saat ini kita sudah harus bahagia kok. Tapi kadangkala kenapa kita tidak bahagia? Kita yang merusak kebajikan kita sendiri. Semisal, oke, mungkin kita bisa bahagialah sebelum memberi ya. Saat memberi juga bahagia. Tapi setelah memberi, kalau harapan kita tidak terpenuhi, keinginan kita tidak terpenuhi, nanti jadinya kita kecewa. Kita protes. Ah Bante, katanya kalau orang sering berdana itu misalnya usahanya lancar, kehidupannya sukses dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak? Kalau sering berdana katanya ayu wano sukang balang, sehat, panjang umur. Kenapa tidak? Ini yang sering muncul. Tetapi kita tidak sadari Bapak Ibu. Saya sering menjelaskan ini. Sering umat Buddha protes dengan apa yang dilakukannya sendiri. Wah Bante, saya sering ke wihara, sering berdana, sering meditasi. Kehidupan saya kok malah banyak masalah. Saya kok nggak bahagia. Bapak Ibu pernah merasa seperti itu? Pernah? Coba jawab dengan jujur, pernah merasa seperti itu? Pernah ya? Saya rasa sebagian besar lah. Tetapi kita tidak pernah menyadari, tidak pernah berpikir bahwa saat kita ada masalah, saat kita mungkin dalam kondisi yang tidak baik, kita tidak pernah berpikir, untung saya melakukan kebajikan, untung saya ke wihara, untung saya berbuat baik. Kalau tidak, mungkin kehidupan saya lebih buruk dari sekarang. Ini jarang kita ingat. Dan lagi ketika kita dalam kondisi yang bahagia, berhasil, sukses, kita tidak mengingat bahwa ini juga hasil dari apa yang kita lakukan. Hasil kebajikan kita di masa lampau dan saat ini. Kalau kita menyadari, kalau kita mengerti, maka kita akan mengulang-ulang kembali kebajikan yang sudah pernah kita lakukan.
Seseorang yang sudah menikmati kebahagiaan hasil kebajikan dan menyadari bahwa itu hasil kebajikan yang pernah dilakukan, maka akan mengulangi kembali, melakukan kembali, terus menerus. Tapi ingat, mengulangi melakukan kebajikan tidak perlu mengharap, oh supaya ini seperti ini, supaya kehidupan saya lebih baik dan lain sebagainya. Tidak. Lakukanlah kebajikan itu sebagai ya memang yang harus kita lakukan. Bukan supaya kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Bahwa kebajikan yang kita lakukan memang harus kita lakukan. Bukan karena kita supaya saya. Nah, kalau kita sering supaya saya mungkin sukses, mungkin bahagia, dengan kebajikan yang saya lakukan sekarang ini, sering kita kecewa. Jadi melakukan kebajikan adalah memang sesuatu hal yang harus kita lakukan. Bahagia, sukses itu adalah efeknya. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita saat berbuat baik itu banyak harapannya. Tetapi disitulah Sang Buddha mendorong kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan, menjaga sila dan melakukan meditasi agar supaya kehidupan kita lebih baik. Jadi hukum karma itu, sebab akibat itu tidak perlu Bapak Ibu paksakan. Tidak perlu Bapak Ibu tagih. Ya, tidak seperti hutang. Ya, kalau hutang kan kalau nggak ditagih nggak dibayar. Kalau nggak ditagih nanti pura-pura lupa ya. Tapi karma enggak. Hukum karma itu akan berbuah tepat pada waktunya ketika kita memang mengkondisikan karma itu berbuah. Kadangkala kita berharap setinggi apapun dari hasil kebajikan yang kita lakukan, kalau memang waktunya belum tepat dan kondisinya belum mendukung, belum berbuah. Bukan berarti tidak, tetapi belum. Sama seperti yang Bante contohkan tadi. Saya sering berbuat baik, saya sering berdana, tapi kok malah kehidupan di keluarga saya kok banyak masalah. Jadi kita berhenti berdana gitu. Jadi kita berhenti berbuat baik. Justru ini malah yang menghambat. Tetapi tetap melakukan karena suatu saat nanti, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin akan datang, kebajikan yang kita lakukan itu berbuah. Bapak Ibu berbuat baik, Bapak Ibu menjalankan sila, meditasi, masih ada masalah, bukan hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Mungkin saja hasil kebajikan di masa lampau, apa yang kita lakukan di masa lampau sedang berbuah saat ini. Dan yang kita lakukan saat ini, kebaikan ini harus tetap dilakukan. Karena itu akan membawa kebahagiaan kita di kehidupan yang akan datang. Maka kita belajar melepas dengan berbagi bukan hanya tentang materi, tetapi kehidupan-kehidupan kita yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati. Sering kita sulit melangkah. Sering kita takut melakukan sesuatu karena kesalahan kita di masa lalu. Karena ketidakberhasilan kita di masa lalu. Sering menghambat kita. Misalnya kita sudah berusaha, sudah melakukan kebajikan, tetapi kehidupan kita kok masih seperti ini. Jadi kita malas untuk melakukan lagi. Ini yang menjadi penghambat praktek pengembangan diri kita. Tetapi teruslah melangkah. Yang terpenting langkah kita itu enggak menakutkan orang lain. Ya. Terus melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Jangan takut apa yang Bapak Ibu lakukan itu tidak berbuah. Selalu akan buah pada waktu yang tepat. Setidaknya kita belajar melepas. Ketika kita melakukan kebajikan, belum ada hasilnya,
Sadari dalam diri kita bahwa kita sedang belajar tentang ketulusan hati. Ketika kebaikan dan kepedulian kita tidak dihargai orang lain, disitulah kita sebenarnya sedang belajar tentang ketulusan hati, tentang kerelaan. Karena kita berbagi, kita melakukan kebajikan itu salah satu latihan kita untuk belajar melepas apa yang sedikit ada di dalam diri kita. Bahkan yang kita anggap itu milik kita, yang sebenarnya tidak milik kita, itu kita belajar melepas. Misalnya kita berdana, berbagi, itu sarana kita belajar melepas keterikatan yang ada di dalam diri kita. Tidak semata-mata supaya saya bahagia, supaya saya sukses. Tidak. Tetapi kita belajar melepas sedikit keterikatan di dalam diri kita yang kita anggap itu milik kita. Seseorang yang sering melakukan kebajikan, yang sering berbagi dengan ikhlas, ketika kehilangan sesuatu di dalam dirinya ataupun kehilangan sesuatu yang merasa kita miliki, kita akan lebih mudah mengikhlaskan, merelakan. Karena kita akan sadar bahwa segala sesuatu sebenarnya tidak ada yang benar-benar milik saya, punya saya. Segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami perubahan. Maka bagi orang-orang yang kikir, yang susah berbagi, sedikit kehilangan apa yang dimiliki sangat menderita. Karena merasa ini milikku, ini punyaku. Kenapa ini pergi dariku? Kenapa ini hilang dariku? Karena keterikatan yang begitu besar. Jadi kadangkala penderitaan dari kehilangan bukan karena kehilangan harta benda, tetapi karena keterikatan kita terhadap apa yang kita anggap milik kita. Ya. Maka salah satu sederhana untuk kita tetap bahagia ketika kita mendapatkan, saat kita memiliki dan kehilangan adalah menyadari bahwa apa yang sekarang menjadi milik saya sesungguhnya bukan benar-benar punya saya, benar-benar milik saya. Ya. Ini yang perlu kita latih di dalam diri kita. Tetapi ingat, ketika itu masih ada bersama kita, kita jaga, kita rawat, kita pergunakan sebaik mungkin. Apapun itu, harta benda, materi, apapun itu. Tetapi ketika kehilangan itu, perpisahan itu ada, di situ kita belajar tentang melepas. Sebenarnya pelepasan itu salah satu mendasar di dalam praktek agama Buddha itu sendiri. Bahkan kita untuk melakukan dana sendiri, berbagi sendiri, salah satu kuncinya adalah ikhlas melepas. Dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Ya. Kita memberi harus benar-benar melepas tanpa terikat dan mengikat. Yang sering menjadi penghalang kita, walaupun kita sudah berikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita masih terikat dan mengikat. Misalnya, yang paling sederhana sering terjadi, dana makan kepada Bante. Saat sudah dana makan sama Bante, sudah diterima, sudah pelimpahan jasa, masih di luar. Oh, makanan saya dimakan Bante enggak ya? Jangan-jangan enggak dimakan. Padahal saya sudah susah-susah loh masak sendiri loh. Padahal sudah didanakan, sudah punya Bante, sudah milik Bante. Tapi masih berpikir seperti itu, berarti kita masih terikat dan mengikat. Yang lebih parahnya memikirkan yang sudah bukan milik kita. Ini sering terjadi. Maka di kehidupan kita sehari-hari,
Misalnya kita mungkin menolong orang, ini sudah ditolong, malah nggak bilang terima kasih. Jadinya malah kita harusnya menolong bahagia, tapi kita menderita. Kita berbagi yang seharusnya kita bahagia, malah kita menderita karena pikiran kita sendiri. Bapak Ibu, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ketika kita berbagi ataupun berbuat baik ataupun menolong orang lain, satu hal yang harus kita lakukan, yaitu berterima kasih. Ketika kita berikan misalnya kepada pengemis atau orang yang membutuhkan atau siapa saja, ketika kita memberi, sudah diterima, bilang terima kasih. Kenapa? Karena orang itu sudah memberi kesempatan kita untuk melakukan kebajikan. Bukan kok, ya memang selama ini pada umumnya di masyarakat, bahkan kita Bapak Ibu ngajari anak-anaknya, nanti kalau dikasih orang bilang terima kasih. Ya itu pada umumnya. Tetapi tanamkan dalam diri kita ketika kita berbuat baik, coba bilang terima kasih. Ya dibilang aneh nggak apa-apa, yang terpenting kita belajar bahwa menghargai. Sama ketika kita menanam sesuatu di alam, ya, menanam tanaman di alam, ketika kita panen mendapatkan sesuatu, kita berterima kasih kepada alam itu, karena sudah memberikan lahannya untuk kita menanam sesuatu. Begitu juga ketika kita berbuat baik, ketika kita berdana, seharusnya kita berterima kasih kepada orang itu, karena sudah menjadi lahan kebajikan bagi kita. Nah, saya sering melihat ketika salah satunya ketika di aktivis Yayasan Buddha Seci itu, sama-sama kalau menyerahkan bantuan, semua langsung bilang terima kasih. Saya awalnya dulu bingung, loh kan saya yang dikasih, kenapa dia yang bilang terima kasih? Nah itu bedanya kita. Kita harus belajar bilang terima kasih kepada orang yang kita bantu, yang kita tolong. Salah satunya adalah supaya kita tidak kecewa. Pertama, supaya kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita merasa bahwa saya harus terima kasih sama dia. Karena dia adalah ladang kebajikan saya. Yang kita kecewa kadang kan sudah dibantu orang ini, kok malah gini perilakunya, kok malah tidak terima kasih. Nah, paling tidak kita sudah menghindari satu, kecewa. Dan kita akan lebih berbahagia, apalagi yang kita bantu itu benar-benar mendapatkan sesuatu yang dia berusaha berjuang keras tidak bisa, tetapi kita bisa merealisasikannya, mewujudkannya, membantu. Ini adalah salah satu kebahagiaan bagi kita. Yang namanya peduli itu bukan hanya rasa kasihan. Iya, kasihannya orang itu hidupnya susah. Kalau hanya kasihan, ya nggak bisa mengubah. Yang namanya kita cinta kasih. Kita sebagai umat Buddha, salah satu sifat apa? Cinta kasih. Kalau sudah cinta, ya dikasih. Kalau cuma cinta saja, nggak dikasih, pasangan bapak ibu pulang ke rumah orang tuanya. Iya kan? Kalau berdasarkan cinta saja, nggak dinafkahi, nggak dikasih uang belanja dan lain sebagainya. Nah, namanya juga cinta kasih. Kalau kita peduli kepada orang lain, memiliki rasa cinta kepada orang lain, kepada semua makhluk, ketika orang itu menderita, ketika dia kesulitan, ya kasih sesuatu, setidaknya bantuan yang dapat membangkitkan orang yang kita kasihani itu lebih berbahagia. Ya, kepedulian itu tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar semoga kamu bahagia, tetapi sebisa mungkin kita membuat penyebab kebahagiaan bagi orang lain. Ingat, cinta kasih, kasih sayang. Kalau udah bapak ibu kasih,
pasti orang itu akan lebih sayang. Kalau nggak dikasih sayang saja, nggak mungkin. Namanya juga kasih sayang kan. Kalau Bapak Ibu udah kasih, walaupun nggak perlu ngomong, pasti orang itu akan baik sama kita. Kalau almarhum Gus Dur dulu bilang, kalau kita membantu orang lain berbuat baik, tidak akan pernah tanya apa agamamu. Sama, kalau Bapak Ibu sering memberi, sering berbagi kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan, nggak perlu bicara, nggak perlu baik-baik, dibaik-baiki, pasti dia akan lebih menjaga kita. Akan cinta kepada kita. Akan menghormati, menghargai kita karena rasa cintanya. Itu tadi. Kalau cinta kasih, kalau udah cinta peduli ya dikasih. Kalau kasih sayang, kalau ingin mendapatkan rasa sayang dari orang di sekitar kita, ya kasih sesuatu yang membantu mereka. Ini bukan balas budi, tetapi ini memang real, hukum alam, sebab akibat yang harus dilalui. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, lakukan sesuatu. Bukan kita hanya berjanji, pokoknya kalau saya sukses, kalau saya bahagia, saya nanti akan berdana. Sering kan ada yang seperti itu kan? Pokoknya saya punya tekad, kalau saya nanti ini sukses, ini berhasil, saya akan berdana. Kalau kita sebagai umat Buddha, justru sebaliknya. Kalau kita mau lebih baik kehidupan kita, justru sekarang di sini saat ini kita melakukan sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Ya, kembali lagi pada belajar melepas dengan berbagi. Tidak ada orang yang miskin karena berbuat baik, karena berbagi. Mungkin harta benda kita berkurang, tetapi ada yang bertambah, yaitu kebajikan kita. Mungkin tidak terlihat, tetapi akan terasa. Mungkin tidak sekarang, mungkin akan datang. Mungkin tidak selalu membawa kebahagiaan di kehidupan saat ini, karena kehidupan kita yang lampau bisa saja lebih buruk dari saat ini yang kita lakukan. Mungkin yang akan datang. Kebahagiaan kita, keberuntungan kita bukan karena doa-doa kita, bukan karena harapan kita, tetapi karena action atau perilaku atau sesuatu yang kita lakukan yang membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Harapan-harapan saja, doa-doa saja, itu kita akan haus dengan kenyataan. Karena kenyataan itu akan terwujud ketika ada sebab yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama selalu tanamkan dalam diri kita bahwa kebajikan hal yang harus kita lakukan, berbagi adalah hal yang harus kita lakukan, karena cara sederhana untuk belajar melepas adalah dengan berbagi. Tanpa kita pernah berbagi, maka akan terlalu banyak keterikatan kita pada sesuatu yang kita anggap menjadi milik kita. Si pelaku kebajikan akan bahagia di kehidupan saat ini, kehidupan yang akan datang, bahkan akan membawa di kelahiran-kelahiran yang lebih baik lagi. Kebetulan bulan-bulan ini masih saat-saat bulan Katina. Ini salah satu kesempatan Bapak Ibu melakukan kebajikan. Ya, semoga dengan apa yang Bante sampaikan bisa sedikit memberi pemahaman, sedikit memberi pandangan yang baik-baik, disimpan, dipraktekkan. Yang kurang bermanfaat cukup merasa pernah didengar saja. Mungkin sekian yang Bante sampaikan. Akhir kata, Namo Buddhaya.